melanggar peraturan Menteri Aparatur Negara Permenpan tentang seleksi terbuka aparatur sipil negara. Dari pelanggaran ini sudah jelas. Hati-hati, ayah sekali. Diturunkan itu pasti harus ada alasannya. Oh ya, betul ya. Kami ingin tahu alasannya apa. Alasan apa? Dari Studio 1 Metro Update Jakarta, inilah Breaking News. Melanggar regulasi yang ada, pertama Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2014. Mutasi ini juga atau sebelum carut marut mutasi versi Bupati Lebong, Kopli Ansori melalui surat keputusan nomor 005/609/BKPSD Gatar B2 garing 2021 tanggal 1 Oktober tahun 2021 dilaporkan ke KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara. KASN juga pernah membatalkan mutasi jilid 1 versi Bupati Lebong, Kopli Ansori melalui surat keputusan nomor 221 tanggal 21 Juni tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 22 Juni tahun 2021, seperti diketahui. Sebagaimana dikutip media Bengkulu Express edisi tanggal 2 September tahun 2021, bahwa berdasarkan surat Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 221, pemerintah Kabupaten Lebong mendapat izin untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan 8 orang ASN. Sementara berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 221 tanggal 21 Juni tahun 2021, ketika itu tidak kurang dari 16 orang pejabat yang dilantik. Mirisnya menurut sumber dari kalangan birokrat yang meminta tidak disebutkan namanya karena takut eselonnya diturunkan. Dalam menindaklanjuti rekomendasi pembatalan dari KASN ketika itu, pejabat yang dilantik di rumah dinas Bupati pada tanggal 2 September tahun 2021 tidak 8 orang tetapi 9 orang. Berdasarkan keterangan dan data terhimpun, sebagaimana diwartakan Metro Update TV sebelumnya, salah seorang pejabat yang dilantik pada mutasi jilid 1 versi Bupati Lebong, Kopli Ansori, yang dibatalkan KASN adalah Mas Irwan. Dari jabatan sebelumnya Kabid Tata Ruang PUPR Hub menjadi Kabid Cipta Karya PUPR Hub. Karena pelantikannya dibatalkan, maka secara otomatis jabatan barunya sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Hub juga batal. Dan secara hukum tidak memiliki kapasitas bertindak untuk dan atas nama Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Hub. Hebatnya, pada proses tender pembangunan Pasar Modern Muara Aman tahun 2021 tidak lama pasca pembatalan mutasi jilid 1, Mas Irwan tetap mendapat legitimasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Mustarani. Selain untuk bertindak atas nama jabatannya sebagai Kabid Cipta Karya juga sebagai KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Pasar Modern Muara Aman tahun 2021. Fakta itu terungkap melalui surat nomor 824 garing 145 garing 630 garing DPUPR Hub garing 8 Rumawi garing 2021 tanggal 10 Agustus tahun 2021, perihal penetapan dan persetujuan penambahan persyaratan kualifikasi dan teknis tender pembangunan Pasar Modern Muara Aman. Surat tersebut oleh Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Hairudin MDK, yang juga mantan Sekretaris Gapeknas dan Manajer LPJK Daerah Provinsi Bengkulu, dikategorikan sebagai bentuk intervensi terhadap kewenangan Pokja atau Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang seharusnya independen. Menurut beberapa kontraktor peserta tender ketika itu, bahwa intervensi ala Sekda Lebong, Mustarani, Kadis PUPR Hub, Joni Prawinata dan Kabid Cipta Karya PUPR Hub yang jabatannya sudah dibatalkan KASN. Mas Irwan, dengan menambah persyaratan kualifikasi dan teknis dimaksudkan sebagai upaya memenangkan tender perusahaan milik orang dekat pejabat penentu kebijakan di Kabupaten Lebong. Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Hairudin MDK, saat kembali diminta pendapat terkait ada pejabat eselon 2, eselon 3 dan 4 yang melaporkan mutasi jilid 2 versi Bupati Lebong, Kopli Ansori ke KASN karena terindikasi terjadi pelanggaran.
mengatakan, menjadi hak mereka baik sebagai ASN maupun sebagai warga negara yang dilindungi undang-undang. Saya yakin mereka merasa dizalimi. Bagaimana tidak, ada pejabat eselon 2 yang dicopot dari jabatan secara paksa. Ada pejabat eselon 3 yang diturunkan menjadi eselon 4 secara paksa. Tanpa mereka ketahui apa kesalahannya karena tanpa ada proses pemeriksaan awal. Dengan melapor ke KASN dan berdasarkan hasil pemeriksaan KASN, tentunya mereka akan tahu apa salah dan dosa mereka, kata Hairudin MDK. Sumber resmi menyebutkan bahwa KASN pada bulan ini akan turun ke beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu, diantaranya Mukomuko, Lebong, Seluma, Kota Bengkulu dan Kepemprov Bengkulu. Wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan. Berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi yang maju dan berkelanjutan, pembangunan merata dan inklusif, serta negara yang demokratis, kuat, dan bersih. Untuk itulah, diperlukan landasan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku atau NKK yang mengatur cara ASN bekerja, berinteraksi, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan NKK membantu ASN untuk menjamin mutu profesi serta menjaga citra dan martabatnya sebagai abdi negara. Namun, masih banyak terdapat pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dicegah dengan menyusun, menerapkan, menegakkan, dan menjaga keberlanjutan peraturan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku melalui komitmen yang kuat dari seluruh jajaran ASN di setiap instansi pemerintah. Sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Untuk mengukur kepatuhan penerapan NKK di instansi pemerintah, KASN menggunakan indeks maturitas NKK serta dukungan aplikasi elektronik SINDEN atau Sistem Aplikasi Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN. Pengukuran indeks maturitas NKK memiliki 4 kriteria, yaitu pertama, penyediaan kebijakan internal, kedua, proses internalisasi, institusionalisasi, dan eksternalisasi NKK, ketiga, kepatuhan ASN terhadap nilai dasar, kode etik, sistem, dan kode perilaku akan mewujudkan ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.